mengisi presensi ya. Mungkin untuk pertemuan untuk materi ini ada butuh 2 kali pertemuan ya. Hari ini dilanjut dengan minggu depan, plus kalian minggu depan insya Allah kita menyelesaikan tentang ELISA, seperti itu. Baik, kita langsung masuk saja ya ke materinya. Apakah materi PPT-nya sudah nampak di layar kalian masing-masing? Terlihat, Bu. Sudah ya. Baik. Baik, mari kita mulai belajar kita hari ini. Kita awali dengan niat mencari ilmu ya, agar kemudian kita mendapatkan berkahnya. Amin. Kita mulai ya, kita lanjut materi tentang imunologi dalam biokimia. Apa sebetulnya imunologi itu ya? Jadi kalau dilihat dari definisinya, imunologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang, nah di sini nih, pertahanan tubuh, gitu ya. Ilmu yang mempelajari tentang pertahanan tubuh terhadap makromolekul asing, jadi benda asing, ya, atau respon tubuh terhadap invasi organisme asing. Nah, ini adalah definisi dari ilmu imunologi. Gitu. Jadi cabang ilmu yang mempelajari mekanisme pertahanan tubuh ketika misalnya ada benda asing yang masuk ke tubuh kita, gitu ya. Bagaimana kemudian tubuh kita punya mekanisme pertahanan yang itu kemudian bisa menetralisir dampak buruk dari benda asing tersebut. Nah, selain mempelajari tentang pertahanan tubuh atau atau kata lain gitu ya, itu mempelajari respon tubuh ya terhadap adanya invasi itu kan berarti serangan ya, terhadap adanya invasi dari organisme asing. Nah, seperti itu. Nah, gambaran sederhananya ya, misalnya begini, bersin ya. Bersin itu juga salah satu mekanisme pertahanan tubuh atau mekanisme respon tubuh ketika ada invasi organisme asing atau benda asing yang masuk seperti itu ya. Dengan bersin itu kita sebetulnya mengeluarkan mengeluarkan benda asing yang sempat masuk ke dalam rongga hidung kita. Nah, seperti itu tuh contoh mudahnya ya, contoh yang itu ada dalam kondisi sehari-hari kita. Atau misalnya begini, yang kita juga tahu itu ya, misalnya kondisi demam, ya, kondisi demam. Nah, kondisi demam itu dia juga merupakan salah satu indikator, ya, salah satu indikator bahwa tubuh itu sedang memberikan respon pertahanannya terhadap serangan atau invasi dari organisme asing atau makromolekul asing atau benda asing seperti itu, ya. Jadi mengapa kemudian ketika misalnya terjadi infeksi, ya, makanya kemudian ketika seseorang itu demam, misalnya demamnya itu berlanjut, maka perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Ini disebabkan oleh apa, gitu ya? Karena biasanya beberapa infeksi atau beberapa penyakit itu menunjukkan gejala awal yang sama, yaitu demam, gitu kan, demam. Hanya untuk kemudian memastikan demamnya ini karena infeksi atau serangan organisme apa, nah itu yang kemudian perlu dilakukan tes lebih lanjut, diagnosa lebih lanjut seperti itu. Nah, salah satu mekanisme pertahanan tubuh kita .
itu adalah antibodi, ya. Antibodi biokimia 1, ya. Pelajaran biokimia 1 itu ketika kita membahas fungsi protein, salah satunya kan fungsi protein itu untuk pertahanan tubuh. Nah, contoh protein yang fungsinya untuk pertahanan tubuh itu adalah antibodi atau imunoglobulin. Nah, jadi salah satu yang kemudian berperan di dalam respon pertahanan tubuh adalah antibodi. Nah, dia itu senyawa, ya, yang dikeluarkan oleh tubuh, ya, ketika tubuh itu diinjeksi dengan senyawa asing, ya, sehingga kemudian antibodi ini dia reaksi dengan senyawa asing tersebut. Nah, tadi sudah sempat Ibu sampaikan, ya, bahwa antibodi itu adalah salah satu jenis protein yang fungsinya pada pertahanan tubuh. Nah, jadi antibodi ini, ya, dia strukturnya adalah protein. Jadi dia adalah salah satu jenis protein, ya, salah satu jenis protein yang kalau dilihat dari fungsinya tadi pada pertahanan tubuh itu. Nah, antibodi ini dia ditemukan di dalam aliran darah, ya, di dalam aliran darah, dan merupakan salah satu jenis protein serum, ya, protein serum yang dia disebut sebagai imunoglobulin. Nah, ini antibodinya. Nah, kemudian ada istilah yang kedua yaitu yang disebut antigen. Nah, ini antigen, ya, atau yang disingkat dengan AG. Nah, antigen atau AG itu apa? Yaitu senyawa yang dia memacu, ya, produksi antibodi, ya, senyawa yang memacu produksi antibodi. Nah, imunisasi, vaksinasi itu dia menggunakan prinsip ini, antibodi antigen ini, ya. Jadi perkembangan imunisasi, ya, kemudian vaksinasi itu menggunakan prinsip ini, ya, menggunakan prinsip interaksi antara antibodi dan antigen. Nah, kita masuk ke ini ke pengertian antibodinya dulu, ya. Ke pengertian antibodinya kita lihat dari strukturnya, kemudian gimana dia dihasilkan dan sebagainya. Nah, antibodi itu dia dihasilkan oleh salah satu jenis sel di dalam tubuh kita yang dia disebut sebagai sel limfosit B. Nah, jadi sel limfosit B ini adalah sel yang menghasilkan atau memproduksi zat antibodi atau imunoglobulin, ya. Nah, secara umum berarti fungsi dari antibodi itu, ya, dia mengenali, ya. Kemudian tidak cukup mengenali, setelah kenal kemudian dia menetralkan, artinya dia menghancurkan, gitu ya, menghancurkan serangan bisa dari bakteri, ya, jadi bakteri patogen, ya, yang menginfeksi manusia, atau kemudian serangan dari virus juga bisa, ya, atau kemudian protein asing dari spesies lain. Nah, semua ini, ya, baik bakteri, virus, protein asing dari spesies lain, intinya benda-benda asing yang dia masuk ke dalam tubuh kita, itu yang disebut antigen. Ya, yang disebut antigen. Jadi secara alamiah, ya, secara alamiah ketika kemudian tubuh manusia itu tadi, ya, diserang oleh bakteri, oleh virus, atau misalnya keracunan suatu makanan tertentu, nah itu kemudian memicu sel limfosit B itu untuk mengeluarkan antibodi, ya, untuk mengeluarkan antibodi, yang antibodi itu kemudian bisa tadi menangkap, ya, menangkap benda asing ini tadi, antigen ini, dan menghancurkannya, sehingga kemudian menjaga atau menyelamatkan
tubuh itu dari bahaya seperti itu. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan ya, prinsip interaksi antibodi antigen ini yang kemudian digunakan di dalam vaksinasi. Nah, jadi intinya vaksinasi imunisasi itu adalah merangsang tubuh itu untuk menghasilkan antibodi tertentu sesuai dengan antigen yang dimasukkan, ya. Jadi vaksin itu dia merupakan tadi benda asing, ya, baik dia bisa bakteri atau virus, ya, atau kemudian bagian dari bakteri atau bagian dari virus, ya, yang bisa memicu untuk merangsang terbentuknya antibodi terhadap serangan bakteri tertentu atau virus tertentu itu. Seperti itu ya. Jadi ini prinsip dari vaksinasi. Nah, ini sekarang kan sedang gencar-gencarnya ini dikembangkan ya, vaksin terhadap COVID-19 seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi gambarannya seperti itu ya, bahwasanya ada interaksi antibodi antigen ini jadi prinsip dalam vaksinasi dan imunisasi. Nah, kemudian produksi dari antigen, dari antibodi maksud Ibu, itu dipicu tadi ya oleh adanya antigen. Seperti itu. Nah, makanya dalam vaksinasi itu sebetulnya tubuh itu dilatih gitu ya, sel-sel limfosit B-nya itu dilatih biar dia tuh pintar gitu untuk kemudian mengenali antigen tertentu ya. Ya, jadi misalnya kalau gini, imunisasi dasar untuk balita itu kan kayaknya ada berapa ya? Ada 9 Ada 9 jenis ada imunisasi BCG gitu ya kalau kalian ingat, kemudian polio, apalagi Ibu lupa gitu ya. Nah, jadi dengan imunisasi itu diharapkan tubuh itu punya memori gitu ya. Jadi tubuh itu punya memori terhadap antigen atau benda asing tersebut, sehingga ketika nanti suatu saat itu diserang oleh bakteri tertentu atau virus tertentu yang menyebabkan penyakit tertentu itu, maka tubuh itu sel limfosit B-nya itu sudah punya ingatan gitu ya, sudah punya memori untuk menghasilkan antibodi untuk menetralisir serangan dari bakteri atau virus tersebut. Nah, seperti itu. Nah, interaksi antara antibodi dan antigen itu menghasilkan kompleks antibodi antigen ya. Nah, biasanya kompleks antibodi antigen itu dia dinotasikan sebagai AB, AG. AB itu adalah antibodi, AG itu adalah antigen. Nah, ini strukturnya, kita lanjut saja ke slide. Oke, nanti slide ini ya. Ini gambarnya tidak begitu jelas, kita lihat aja dulu, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita membahas ke struktur dari antibodinya ya, struktur dari antibodinya. Secara umum tadi kan sudah dijelaskan antibodi itu adalah suatu protein. Nah, sekarang susunannya seperti apa gitu ya, struktur protein antibodi itu seperti apa ya. Nah, jadi semua molekul imunoglobulin, jadi kalau ada kata imunoglobulin artinya tadi ya sama seperti antibodi ya. Semua molekul imunoglobulin itu strukturnya itu adalah 4 rantai polipeptida ya, 4 rantai polipeptida. Jadi semua antibodi itu strukturnya adalah 4 rantai polipeptida. Nah, kalau kalian masih ingat
tingkatan struktur protein ya, struktur primer, sekunder, tersier, kemudian kuartener, maka antibodi ini tergolong kepada protein yang tingkatan strukturnya adalah kuartener. Karena dia tersusun atas lebih dari 2 rantai polipeptida. Seperti itu ya. Minimal 2 atau lebih seperti itu. 4 rantai polipeptida yang menyusun imunoglobulin ini, dia ada yang disebut rantai berat atau heavy chain, ya, ada yang disebut rantai ringan atau light chain, ya. Jadi 2 rantai polipeptidanya itu disebut rantai berat atau heavy chain. Kenapa dia disebut sebagai heavy chain? Karena dia memiliki jumlah residu asam amino yang lebih banyak daripada yang rantai ringan. Nah, kemudian 2 rantai ringan, ya, atau yang disebut dengan light chain, ya, light chain. Di mana imunoglobulin ini, ya, 4 polipeptida dasarnya itu identik, ya, identik. Nah, nanti yang membedakan antara antibodi 1 dengan antibodi yang berikutnya itu pada bagian paratok. Ya, paratok itu adalah bagian dari molekul antibodi yang dia mengenal atau berikatan dengan antigen. Analoginya seperti enzim gitu ya. Nah, molekul enzim itu kan besar ya, tetapi kan tidak semua bagian dari molekul enzim itu yang berikatan dengan substrat, tapi hanya pada bagian yang disebut sisi aktif dari enzim itu saja kan yang berikatan dengan substrat dan kemudian mengubah substrat menjadi produk. Nah, antibodi juga seperti itu. Seluruh bagian dari struktur antibodi itu tidak semuanya yang kemudian mengikat antigen atau benda asing tadi, tapi pada bagian tertentu ya. Kalau dalam enzim disebut sisi aktifnya, kalau pada antibodi itu dia disebut sebagai paratok. Ya, bagian yang mengikat antigen atau benda asing. Jadi identik ya, kemudian satu sama lain itu dihubungkan oleh ikatan disulfida atau jembatan disulfida. Nah, ini kan sudah belajar ya ikatan disulfida di waktu membahas struktur protein. Nah, sekarang kita lihat rantai ringannya apa gitu ya, light chain-nya. Nah, light chain-nya yang light chain-nya itu ada 2 jenis ya. Light chain atau rantai ringannya itu ada 2 jenis, dia yang disebut sebagai rantai kappa dan rantai lambda. Nah, di mana light chain ini komposisinya adalah 230 asam amino, ya, 230 asam amino. Nah, sementara heavy chain-nya itu jenisnya itu ada 5, ya, jenisnya ada 5. Kalau yang di atas ini berarti struktur dasarnya semua antibodi itu terdiri dari 2 molekul rantai berat dan 2 molekul rantai ringan. Nah, sekarang jenis rantai ringannya itu 2 jenis, yaitu kappa dan lambda, ya, yang komposisinya 230 asam amino. Adapun rantai beratnya itu ada 5 jenis, ya, tergantung dari imunoglobulin yang dihasilkan. Jadi secara garis besar imunoglobulin yang ada dalam tubuh kita itu ada 5, ya, ada 5. Nah, imunoglobulin itu biasanya dia disingkat dengan IG ini ya. Nah, kalau Ibu untuk lebih memudahkan mengingat itu ada 5 ya, ada yang disebut sebagai IgG ya, kemudian IgM, kemudian IgD, IgA, dan IgE gitu. Ibu mengingatnya G, MAD, gitu, ya. G, MAD. Jadi untuk rantai beratnya itu ada 5 jenis tergantung dari antibodinya apa atau imunoglobulinnya apa. Ya itu tadi imunoglobulinnya kan ada yang disebut IgG, IgM, IgD, IgA, dan IgE. Jadi yang menentukan jenis antibodinya apa itu adalah pada rantai beratnya. Seperti itu ya. Nah, komposisi rantai berat, komposisi asam amino rantai berat itu berkisar di 450 sampai 600 asam
asam amino. Nah, jadi ini kan kurang lebihnya 2 kali dari rantai ringan, ya, seperti itu. Nah, maka kemudian berat atau panjang rantai berat itu ya kurang lebihnya 2 kali gitu ya, 2 kali dari rantai ringan. Nah, molekul imunoglobulin rumus bangunnya itu heterogen ya, rumus bangunnya itu heterogen. Jadi kalau kemudian digambarkan itu, kalau analoginya enzim gitu ya, rumus bangunnya heterogen itu berarti apa namanya, jenis asam amino yang menyusunnya bisa berbeda-beda ya antara imunoglobulin 1 dengan yang lainnya. Kemudian urutan asam aminonya juga berbeda seperti itu. Jadi heterogen tergantung dari tadi ya imunoglobulin apa gitu. Nah, tetapi struktur dasarnya itu sama, yaitu 4 unit polipeptida. Nah, 4 unit polipeptida. Mari kita lihat di slide berikutnya atau slide 5 ini. Nah, ini adalah cara penggambaran ilustrasi cara menggambarkan molekul antibodi ya. Cara menggambarkan molekul antibodi. Jadi kalau kita lihat seperti huruf Y ini ya, seperti huruf Y ini ya, seperti huruf Y. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan ya secara garis besar struktur antibodi itu 2 rantai berat, 2 rantai ringan. Nah, kita lihat rantai beratnya mana? Rantai beratnya ini dan ini ya. Ini adalah rantai beratnya. Kemudian rantai ringannya mana? Rantai ringannya adalah yang ini dan yang ini ya. Jadi ada rantai berat, ada rantai ringan. Nah, di antara rantai berat yang satu ini dengan rantai berat yang berikutnya ini dia dihubungkan dengan ini nih, jembatan disulfida ini ya, SS ini. Nah, ini ya dihubungkan dengan jembatan disulfida. Demikian juga antara rantai berat yang satu ini dengan rantai ringan ini dia juga ada, kalau kita lihat di sini nih yang ini ya, yang Ibu tandain ini dia ada jembatan disulfida. Demikian juga yang di sini nih, dia juga ada jembatan disulfida. Nah, kemudian baik pada rantai berat ataupun rantai ringan, ya, pada struktur rantai berat dan rantai ringan ada bagian yang disebut constant region dan variable region. Constant region apa? Constant region itu berarti bagian yang apa namanya? Komposisi asam amino penyusunnya sama ya, komposisi asam amino penyusunnya sama ya pada semua antibodi. Nah, ya ini ya constant region ya. Sementara kalau variable region ya, variable region nah ini adalah bagian dari molekul antibodi yang komposisi asam amino ya, komposisi asam amino yang menyusun bagian variable region itu bisa berbeda-beda ya. Misalnya antibodi yang pertama itu komposisi asam aminonya misalnya gitu ya, A B C D E gitu. Nah, tapi pada antibodi yang kedua bukan A B C D E, yang misalnya B D A C E seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan variable region itu. Nah, jadi baik pada heavy chain, pada rantai berat maupun pada rantai ringan itu ada daerah yang konstan, ya. Tadi sudah dijelaskan dan juga ada daerah yang variabel. Nah, kita lihat, nah daerah yang konstan, ya, daerah yang konstan. Nah, di sini sudah ada di sini ya, constant region. Nah, misalnya yang ini adalah constant region untuk yang rantai berat. Sementara yang bagian ini nih, bagian ini ya adalah constant region untuk yang rantai ringan ya, untuk yang rantai ringan. Nah, ini ya, untuk yang rantai ringan. Nah, kemudian untuk yang variabel regionnya, ya, untuk yang variabel regionnya.
ya. Variabel regionnya pada rantai berat ada di sini, ini, ya. Kemudian di sini juga, kalau yang di sini ya. Nah, kemudian untuk yang rantai ringannya, variabel regionnya ini dan ini, ya. Nah, ini dan ini, ya. Ini, nah ini ya, ini adalah variabel region pada rantai ringan. Nah, jembatan disulfidanya sudah Ibu jelaskan tadi yang mana. Nah, pada ujung sinilah ini ya, pada ujung sini, ini yang kemudian ada bagian dari antibodi yang tadi mengenali untuk antigen, ya. Nah, bagian ini nih yang di sini nih, ya, bagian di sini ini. Nah, bagian di sini ini yang dia mengenali antigen, ya. Nah, bagian antibodi yang mengenali antigen tadi sudah Ibu jelaskan namanya adalah paratop, ya, atau nama lainnya adalah antigen binding sites atau ABS, ya. Di ABS atau paratop itu adalah bagian dari antibodi, ya. Kalau enzim ini berarti ini sisi aktifnya seperti itu ya. Bagian dari antibodi yang dia mengenali atau yang mengikat antigen. Nah, ini struktur dari antibodi. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung di bisa langsung kalian bisa langsung open mic ya. Tidak usah menunggu. Nah, kemudian kita lanjut ke jenis-jenis antibodi, ya. Jenis-jenis antibodi. Nah, antibodi itu ada yang disebut sebagai antibodi monoklonal, ya, dan kemudian antibodi poliklonal. Nah, antibodi monoklonal itu apa? Nah, jadi antibodi monoklonal itu pada bagian ABS-nya tadi dia hanya mengenali satu epitop saja. Ya, mengenali satu epitop. Sementara antibodi poliklonal, ya, poliklonal berarti dia bisa bereaksi dengan lebih dari satu jenis epitop. Ya, bereaksi dengan satu jenis epitop. Nah, untuk keperluan analisis gitu ya, antibodi monoklonal itu dia biasanya yang lebih memiliki kemanfaatan, ya. Jadi antibodi monoklonal dia digunakan untuk immunoassay. Untuk immunoassay. Nah, antibodi monoklonal bisa dibuat ya dengan teknik yang disebut hibridoma. Nanti ini akan Ibu jelaskan ya teknik hibridoma itu seperti apa. Ya. Tapi yang jelas di sini untuk keperluan uji misalnya untuk diagnosis suatu penyakit atau apa itu bisa menggunakan antibodi monoklonal tersebut. Jadi contohnya misalnya yang sekarang marak kan istilah rapid test itu ya, rapid test. Nah, rapid test itu dasarnya kan juga interaksi antara antibodi dan antigen, ya, antibodi dan antigen. Nah, jadi alat tesnya itu dia isinya adalah antigen, ya, isinya adalah antigen. Nah, jadi ketika seseorang kemudian di rapid test kan dia diambil darahnya, ya, diambil darahnya. Nah, kemudian itu yang direaksikan dengan kit, ya, direaksikan dengan kit tadi, direaksikan dengan kit yang di dalamnya sudah ada antigennya. Nah, kemudian tinggal dilihat ya, apakah nanti ada terbentuk interaksi antibodi antigen atau tidak. Nah, kalau terbentuk interaksi antigen antibodi, maka dia disebut reaktif, gitu ya, reaktif. Kalau tidak terjadi interaksi antibodi antigen, maka dia disebut non reaktif. Maka dalam kondisi pandemi sekarang ini, ya, rapid test itu istilahnya manfaatnya itu sebagai screening awal gitu. Jadi screening awal
apakah seseorang itu ada kemungkinan gitu ya, ada kemungkinan dia terinfeksi COVID-19 atau tidak. Jadi rapid test belum bisa mengatakan positif negatif, tapi hanya reaktif dan non reaktif. Reaktif apa artinya? Reaktif itu artinya tubuh itu sudah menghasilkan antibodi sebagai respon terhadap serangan antigen atau benda asing tadi. Nah, tinggal kan kemudian antibodinya ini apa namanya? Belum bisa dipastikan antibodinya ini terhadap virus apa gitu ya, terhadap virus apa. Makanya rapid test itu screening awal gitu ya, screening awal untuk kemudian apa namanya, tes lebih lanjut ya, yang dengan swab test itu ya. Jadi kalau seseorang itu reaktif ya, maka kemudian artinya kan tadi tubuhnya sudah menghasilkan antibodi ya. Nah, tinggal kemudian kan perlu dicek lebih lanjut ini ya, apakah reaktifnya ini itu apa namanya, apakah kemudian itu karena infeksi virus lain gitu ya, atau infeksi bakteri lain, atau kemudian infeksi dari COVID-19 gitu. Intinya reaktif itu merupakan respon dari tubuh ya, yang menghasilkan antibodi akibat serangan dari benda asing. Nah, makanya untuk memastikan itu kemudian dengan swab test ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sebentar, Ibu minum dulu. Sekarang kita lanjutkan apa itu yang disebut antigen. Tadi sudah ya, sebetulnya ya sudah Ibu jelaskan ya. Jadi antigen itu dia setiap bahan bisa virus, bisa bakteri ya, atau bisa protein asing ya, yang ini menimbulkan respon imun spesifik. Nah ini ya kuncinya di sini tadi ya, menimbulkan respon imun spesifik pada manusia dan juga hewan. Nah, hewan juga seperti kita ya, jadi kalau ketika kemudian ada benda asing yang masuk, itu juga bisa menghasilkan respon imun. Nah, antigen ini dia bereaksi secara spesifik dengan antibodi itu pada daerah tadi yang disebut antigen binding set. Kenapa hilang ini ya tulisannya? Pada antigen binding set atau ABS atau paratop tadi. Ya. Nah, jadi ini ilustrasinya ya. Ini misalnya ilustrasi bentuk dari suatu antigen ya, bentuk dari suatu antigennya seperti ini ya. Bentuk dari suatu antigennya seperti ini. Nah, pada antigen yang besar ini ya, itu ada bagian dari antigen ini ya, yang dia nanti dikenali oleh ABS dari antibodi. Nah, bagian antigen yang dikenali oleh ABS itu dia disebut epitop ya. Jadi kalau di antibodinya tadi bagian yang mengenali antigen disebut paratop atau antibodi atau ABS, antigen binding sites. Nah, sementara pada antigennya itu bagian yang dikenali oleh antibodi dia disebut sebagai epitop. Ya, seperti itu. Nah, ini ada nih ilustrasinya ya. Ini ilustrasinya di sini. Nah, jadi antigen ini ketika dia masuk ya ke dalam sel tubuh, maka kemudian ini bagian epitopnya ini ya, yang kemudian ditangkap ya oleh ditangkap oleh ABS ya. Bagian epitopnya ini yang dia ditangkap oleh ABS. Jadi kalau kita lihat ya di sini ya, bahwasanya yang berinteraksi dengan antigen itu pada bagian paratop atau ABS-nya saja, tidak keseluruhan dari molekul antibodi. Sama seperti enzim substrat juga seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jenis-jenis antigen menurut epitop. Jadi antigen itu, ya silakan. Ya boleh, monggo.
mau tanya Bu, Oh tadi ya, kan di silakan. penjelasan tentang antigen ada tuh kata-kata yang memang antigen ini bereaksi secara spesifik Bu. Tapi tadi penjelasan mengenai tentang COVID-19 ya Bu, terkait rapid test sendiri, kan tadi antigennya itu dia tidak tahu gitu Bu bereaksi dengan apa ya, bereaksi dengan bakteri mana gitu Bu. Kenapa hal itu bisa terjadi gitu terhadap kaitannya dengan pandemi COVID-19 itu Bu, ditinjau dari ilmu kimianya. Sebentar. Ulangi pertanyaannya. Jadi kan tadi di penjelasan tentang antigen tuh ada penjelasan terkait antigen itu bereaksi secara spesifik ya Bu. Tapi tadi sebelumnya dijelasin kalau terkait rapid test gitu antara antigen dengan apa ya, antibodi manusia itu dia nggak tahu gitu misalnya reaktif, dia reaktifnya sama bakteri atau virus apa gitu Bu. Kenapa hal itu bisa terjadi gitu Bu? Oh iya, oke. Baik, jadi begini, untuk uji rapid test itu kan apa ya, antigennya itu kan dia tidak khusus antigen yang isinya itu adalah bagian dari virus COVID-19 gitu. Jadi itu antigen gitu, antigen secara umum ya, bisa saja berarti isinya beberapa macam antigen seperti itu ya. Nah, sehingga ketika kemudian diujikan, direaksikan dengan antibodi yang ada di darah seseorang yang diambil, kita hanya bisa melihat dia reaktif atau tidak reaktif seperti itu, ya, reaktif atau tidak reaktif. Nah, yang disebut sebentar ini kita pisahkan dulu. Yang kemudian yang disebut sebagai tadi interaksinya spesifik ya antara suatu antibodi dengan antigen ya, karena pada epitopnya tadi loh, pada epitopnya tadi itu apa ya, berbeda-beda bentuknya gitu ya, berbeda-beda bentuknya nanti nih yang di slide ini ya, berbeda-beda bentuknya seperti itu ya, berbeda-beda apa namanya, sehingga ketika epitopnya itu misalnya yang bentuknya segitiga gitu ya, maka kemudian antibodi yang akan menangkap itu adalah antibodi yang pada ABS-nya itu juga bentuknya seperti segitiga seperti itu. Nah, sebetulnya misalnya kita mau menggunakan rapid test, coba nanti dicari informasinya ya, komposisi yang ada di kit rapid test itu antigennya apa saja, Ibu belum sempat nyari gitu ya. Sebetulnya misalnya gitu ya, apa namanya, kit untuk rapid test itu isinya sudah spesifik, misalnya dia adalah antigen yang kaitannya dengan virus COVID-19, maka kemudian ini ketika diujikan untuk rapid test reaktif atau tidaknya bisa kemudian bisa menegakkan diagnosis bahwasanya kalau reaktif ya berarti sudah terbentuk antibodi terhadap COVID, terhadap virus ini gitu, sehingga kemudian seseorang itu bisa diduga dia sudah terinfeksi oleh virus COVID-19 ya. Nah, tinggal hanya kemudian nanti perlu apa ya, ada apa istilahnya ya, verifikasi lebih lanjut gitu ya, verifikasi lebih lanjut dengan swab test. Kalau swab test itu kan berarti diambil bagian cairan pada hidung atau tenggorokan ya, kemudian dia dilakukan PCR ya, dilakukan analis ya. Analisanya kan analisanya kan berarti nanti membandingkan urutan nukleotida yang ada pada sampel seseorang dengan urutan nukleotida pada virus COVID-19. Nah, ini yang yang disebut swab test tadi ya. Nah, tapi sebelumnya ini sampelnya harus di PCR dulu ya. Jadi PCR itu sebetulnya teknik untuk menggandakan jumlah molekul DNA atau RNA. Nah, nanti kalau sudah di PCR, kemudian di di sequencing urutan nukleotidanya, nah tinggal nanti dibandingkan dengan urutan nukleotida pada
virus 19, virus COVID-19. Nah, kemudian disejajarkan gitu ya. Nah, tinggal nanti kehomologiannya berapa gitu. Nah, kalau kehomologiannya biasanya berapa ya? 90%, jadi kesamaannya itu 90%, maka kemudian bisa dikonfirmasi, berarti ini apa namanya, terkonfirmasi COVID-19. Mungkin Ibu apa namanya, belum mengeksplor lebih lanjut lagi ya kalau untuk COVID-19 itu homologian antara urutan nukleotida dari sampel seseorang dengan standar dengan nukleotida pada virus COVID-19 itu berapa itu yang kemudian dikatakan itu sebagai konfirmasi positif COVID. Nah, jadi tadi ya Mas Muhammad ya, untuk rapid test, komposisi antigennya itu apa gitu. Nah, ini yang kemudian makanya kan memang dikatakan akurasinya rendah ya. Akurasinya rendah ya karena hanya bisa mengatakan reaktif dan non reaktif saja gitu ya. Jadi antigennya apa? Nah, ini yang perlu kemudian kita cari lebih lanjut. Kalau antigennya sudah spesifik, misalnya dia merupakan bagian dari virus COVID-19, maka ya akurasinya bisa tinggi karena pasti hanya akan berinteraksi dengan antibodi yang memang sesuai dengan antigen dari virus COVID-19 ini. Menjawab nggak ya? Baik Bu, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya Bu. Bisa ya, mudah-mudahan ya. Iya.